Sukses dapat diraih tanpa jalur kuliah. Iya, setidaknya itu yang bisa dibuktikan oleh pria kelahiran tahun 1972 ini, Billie Joe Armstrong. Yang hanya lulusan SMA, namun bersama kompatriotnya di Green Day, Billie Joe sukses mempopulerkan namanya sebagai frontman pada trio punk tersebut. Baik bersama band maupun individu, Billie Joe selalu menyerukan pendapatnya dalam kegiatan politik. Terkadang, dia pun menyalurkan pendapatnya melalui beberapa lagu-lagunya. Contohnya, dia selalu mendukung Barack Obama ketika beliau sedang kampanye. Di tahun 2016 lalu, Billie Joe mendukung Hillary Clinton meskipun pada akhirnya kalah. Berbicara mengenai bandnya Green Day, band ini memiliki 3 orang anggota, yaitu Billie Joe Armstrong sang gitaris dan vokalis utama, Mike Dirnt yang memainkan bass, serta Trey Cool sebagai drummer. Band bertema punk rock ini sangat populer di tahun 1990-an hingga 2000-an. Beberapa lagu mereka yang masih terkenal hingga sekarang, seperti American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends, dan masih banyak lagi. Walaupun berdandan ala punk yang selalu terkesan kasar dan penampilannya yang cuek, Billie Joe ternyata seorang suami dan ayah yang luar biasa. Tidak seperti selebriti lainnya, Billie Joe dan istrinya Adrienne tidak pernah bercerai. Vokalis band ini juga memiliki 2 orang anak yang diberi nama Jacob dan Joseph. Bahkan, salah satu anaknya pun ikut membentuk band sepertinya, dan Billie Joe selalu mendukung kegiatan anak-anaknya. Bahkan, bassist dari band Green Day, Mike Dirnt, ternyata adalah sahabatnya sejak di bangku SMA. Mereka membentuk band tersebut bersama-sama karena kecintaan mereka terhadap musik. Dan tentunya, keduanya masih akrab hingga sekarang. Bahkan, salah satu karyanya yakni lagu Wake Me Up When September Ends ternyata terinspirasi dari kejadian memilukan ketika Billie Joe berusia 9 tahun. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang lagu ini? Dan bagaimana sekelumit kisah dari Billie Joe? Berikut Dead Corner Studio merangkumnya untuk Anda. Billie Joe Armstrong lahir pada 17 Februari tahun 1972 di Oakland, California. Billie Joe adalah penyanyi utama dan gitaris dari trio punk rock berpengaruh yang sukses, yakni Green Day. Dia adalah bungsu dari 6 bersaudara dan tumbuh di Rodeo, California dekat Berkeley. Armstrong mulai menyanyi sejak anak-anak dan bahkan merekam sebuah lagu saat dia baru berusia 5 tahun. Ayahnya, seorang musisi dan seorang supir truk, memberinya gitar pertamanya. Namun sayang, Armstrong baru berusia 10 tahun saat ayahnya meninggal karena kanker. Dan ini adalah kehilangan besar baginya, di mana nantinya dia akan menulis tentang kematian ayahnya dalam lagu Wake Me Up When September Ends. Setelah ayahnya meninggal, Armstrong bertemu dengan Mike Dirnt yang bernama asli Michael Pritchard. Keduanya berbagi kesukaan akan punk rock, terutama The Ramones dan The Sex Pistols. Mereka kemudian membentuk band mereka sendiri yang pertama kali dikenal sebagai Sweet Children dan kemudian menjadi Green Day. Armstrong masih di SMA saat mereka pertama kali manggung, tapi dia kemudian keluar dari sekolah. Dia manggung di sebuah klub punk kecil di California dengan grupnya, yang menyertakan John Kiffmeyer pada drum pada saat itu. Band ini kemudian mendapatkan sebuah kesepakatan dengan Lookout Records, sebuah label independen, dan Green Day membuat EP pertama mereka pada tahun 1989. Singkatnya, dengan perilisan Kerplunk pada tahun 1992, Armstrong telah membentuk sebuah trio yang kuat dengan Dirnt dan drummer Trey Cool. Kesuksesan album ini membantu band pindah ke label rekaman Mayer. Green Day membuat debut di Reprise Records pada tahun 1994 dengan album Dookie. Tidak beberapa lama, musik pop punk Green Day memenangkan jutaan penggemar. Video mereka untuk Longview mendapatkan penayangan rutin di MTV dan memperkenalkan trio ini ke seluruh negeri. Rekaman itu kemudian terjual lebih dari 8 juta kopi. Di tahun yang sama, Armstrong dan rekan sebandnya tampil di Festival Woodstock. Untuk menjaga tradisi gaya panggung mereka yang tidak biasa, mereka terlibat dalam pertempuran lumpur dengan penonton. Pada tahun 1995, Green Day melanjutkan langkah mereka yang cepat dengan merilis Insomniac. Armstrong juga bekerja pada proyek sampingan di luar Green Day, manggung dan rekaman dengan Pinhead Gunpowder. Dua tahun kemudian, Green Day berlanjut dengan menghasilkan musik baru juga. Album Nimrod pada tahun 1997 memberikan para pendengar beberapa gambaran perjuangan pribadi hidup Armstrong. Dia menceritakan masalahnya dengan narkoba dengan lagu Hitchin' a Ride dengan Good Riddance Time of Your Life. Armstrong mengeksplorasi akhir sebuah hubungan. Balada ini menjadi hit lain di album ini.
Tapi, album mereka berikutnya, Warning, pada tahun 2000, memperlihatkan penurunan penjualan bagi band. Armstrong akhirnya kembali ke bentuk puncak dengan album opera rock American Idiot pada tahun 2004, yang berisi dengan tema sosial dan politik. Dia mendapatkan sebuah Grammy Award untuk album itu, dan kemudian membawakan lagu-lagu dari album itu di panggung musikal. American Idiot melakukan debut di Berkeley pada tahun 2009 dan kemudian di Broadway. Armstrong lebih melakukan eksplorasi dengan isu budaya dengan 21st Century Breakdown pada tahun 2009. Dan akhirnya, setelah berjuang dengan ketergantungan alkohol, pil, dan masalah tidur untuk waktu yang lama, Armstrong mulai mendapatkan kesehatan saat Green Day mulai merilis proyek mereka paling ambisius hingga kini. Grup ini mulai menyiapkan untuk merilis 3 album, Uno, Dos, Tres, dalam kurun seminggu pada akhir tahun 2012. September di tahun itu, Armstrong manggung di festival musik di Las Vegas. Dia tampil secara singkat dengan bandnya sebelum meluncur menuju kebiasaan lama. Tak lama setelah ini, Armstrong menjalani rehab. Rekaman baru band dibayangi oleh masalah pribadinya, dan jadwal konser untuk mempromosikan album itu harus ditunda. Tahun berikutnya, Armstrong merilis rekaman yang tidak biasa. Dia dan Norah Jones bersatu untuk merekam versi mereka pada album tahun 1958 milik The Everly Brothers, Song Our Daddy Taught Us, lalu memberi judul rekaman mereka Foreverly. Tahun berikutnya, Armstrong dan rekan-rekan sebandnya mengetahui bahwa mereka mendapatkan penghormatan khusus. Grup ini akan dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2015 bersama dengan Joan Jett, Stevie Ray Vaughan, dan beberapa musisi lainnya. Armstrong, seperti yang dia katakan pada majalah Rolling Stones, tergetar dengan penghormatan ini. The Rock and Roll Hall of Fame selalu menjadi sesuatu yang hebat bagi dirinya karena para pahlawannya ada di sana. Oh ya, selain tergabung dalam Green Day, Billie Joe juga terlibat dalam proyek musik lainnya, seperti menulis lagu bersama Rancid berjudul Radio, memproduksi album The Riverdales, dan menjadi personel dari band side project bernama The Network. Billie Joe juga beberapa kali terlibat dalam pembuatan film, seperti King of the Hill pada tahun 1997, Haunted pada tahun 2002, The Simpsons Movie pada tahun 2007, hingga American Idiot. Seperti yang disampaikan di awal tadi, berikut sedikit cerita tentang lagu Wake Me Up When September Rains. Lagu ini pertama kali dikenalkan Green Day sebagai sebuah single untuk album ketujuhnya American Idiot yang dirilis pada tahun 2004, menghadirkan sisi lain dari Green Day yang terkesan lebih membumi dan manusiawi. Lagu ini langsung mendapatkan atensi yang begitu banyak dari penikmat musik internasional, baik mereka yang menggemari Green Day atau kebetulan mendengarkan lagu ini secara tidak sengaja. Tidak hanya dari sisi lagu yang bertemakan balad yang menarik perhatian, video klip dari single hit Green Day ini juga cukup memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan yang disisipkan untuk lagunya. Untuk video klip Wake Me Up When September Rains, Green Day mengambil latar yang berkisah tentang sepasang kekasih yang harus berpisah karena sang pria harus menyelesaikan kewajibannya dalam program wajib militer di Amerika Serikat dan berpisah untuk perang di Irak. Secara visual, video klip dari Wake Me Up When September Rains milik Green Day ini dapat diartikan sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan perang yang selalu diinisiasi oleh pihak pemerintah Amerika Serikat. Di negara Paman Sam, sistem wajib militer ini masih tetap dijalankan, sehingga seakan memaksa warganya untuk siap mengangkat senjata. Mungkin pesan itu yang coba diutarakan oleh Green Day di permukaan. Nyatanya, Wake Me Up When September Rains memiliki pesan lain di dalam lagunya. Secara visual, memang sudah diterangkan bahwa lagu dari Green Day ini mengusung tema utama tentang kehilangan. Namun, masih banyak yang belum mengetahui bahwa Billie Joe Armstrong, sang pentolan di dalam tubuh Green Day ini, menulis lagunya untuk mengenang kepergian sang ayah. Wake Me Up When September Rains bercerita tentang rasa kehilangan Billie Joe atas meninggalnya sang ayah akibat penyakit kanker di tahun 1982 silam. Vokalis sekaligus pemain gitar Green Day tersebut mengalami guncangan jiwa yang sangat besar. Rasa tidak percaya serta luka yang mendalam membuat Billie Joe mengunci dirinya di dalam kamar saat prosesi pemakaman ayahnya berlangsung. Kalimat Wake Me Up When September Rains merupakan kalimat yang dirinya lontarkan untuk menjawab panggilan ibunya yang mengharapkan Billie Joe untuk keluar dari kamarnya. Penggalan lirik Like My Father's Come to Pass, 7 Years Has Gone So Fast menggambarkan jarak waktu dari meninggalnya sang ayah dan sesaat Green Day dibentuk di tahun 1989.
Sebelumnya, Green Day merencanakan untuk merilis lagu Wake Me Up When September Rains masuk ke dalam album kompilasi Shenanigans di tahun 2002. Namun, kondisi mental Billie Joe yang belum sepenuhnya pulih untuk menyanyikan dan merekam lagu ini menjadi alasan akhirnya Wake Me Up When September Rains dirilis di album American Idiot di tahun 2004. Di lain cerita dan dilansir dari NME, Billie Joe Armstrong menyebut lagu Jesus of Suburbia yang dirilis pada tahun 2004 merupakan lagu terbaik. Memang, lagu Jesus of Suburbia adalah salah satu lagu yang menonjol dan sangat epik, karena baginya, lagu itu mencakup begitu banyak tentang hidup, persahabatan, keluarga, dan bombastis. Bagaimana juga dia menilai, sangat menyenangkan membawakannya untuk bermain live dan melihat bagaimana seluruh penonton ikut bernyanyi. Sementara, Billie Joe Armstrong menyebut Kerplunk yang dirilis pada tahun 1991 sebagai album favoritnya. Di sisi lain, Billie Joe Armstrong belum lama ini memberikan sebuah bocoran karya terbaru dari Green Day. Dia telah banyak menulis dan selalu menyusun sesuatu, apakah itu demo lengkap di studio kecilnya atau hanya beberapa catatan suara di ponsel. Billie Joe Armstrong juga menyinggung ihwal potensi Green Day mengeluarkan album baru, walau baru merilis album studio ke-13 yang berjudul Father of All Motherfuckers pada Februari tahun 2020. Mungkin saja nantinya mereka membuat album penuh atau EP atau hanya sebuah lagu. Maklumlah, mereka memiliki banyak pilihan berbeda. Jadi masalah karya, tunggu saja saat yang tepat. Billie Joe Armstrong adalah penulis lagu yang hebat. Lagu-lagu hits Green Day adalah hasil karyanya. Bahkan, vokalis ini menulis lagu pertamanya di usia 5 tahun. Rasa-rasanya, kalimat Wake Me Up When September Rains yang diambil dari judul lagu Green Day ini terasa sangat begitu relate melihat keadaan dunia yang seperti sekarang ini. Secara individu, Billie Joe Armstrong pernah dinobatkan sebagai 50 pria terseksi dalam musik rock versi majalah Kerrang pada tahun 2008. Bahkan, Gibson menobatkan Billie Joe sebagai top frontman of all time di urutan ke-25 pada tahun 2010. Di tahun 2011, Billie Joe juga dinobatkan sebagai Best Punk Rock Singer oleh IMDb. Dan secara band, Green Day menjadi salah satu band yang paling populer antara tahun 1990 hingga 2000-an. Mereka berhasil menjual lebih dari 60 juta album di seluruh dunia dan masih eksis hingga sekarang. Good job!